Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, dilancarkan segala usahanya, dilancarkan segala urusannya, dan yang buat kita yang pedagang kecil ya, tetap sabar dalam namanya berdagang, berniaga. Semoga hari ini rezekinya lancar ya, semoga hari ini lebih baik hasilnya daripada yang cuaca di luar pemirsa sangat panas sekali, sesekali terdengar namanya geluduk kecil-kecil. Apakah hari ini atau sore ini nanti hujan ya? Setelah beberapa saat panasnya ekstrim, kita lihat di media sosial, media cetak ataupun di televisi ya, yang dikatakan suhunya ini sangat berbahaya. Jadi alangkah baiknya untuk namanya pelesiran, kalau tidak perlu sekali, lebih baik istirahat di rumah seperti itu. Jadi siang ini giliran Mama Jitni yang menjaga warung ya, bergantian dengan namanya Bapak Jitni. Jadi ada sip-sipannya pemirsa. Warung juga kan tidak boleh ditinggalkan kosong ketika ada pembeli ya. Kita harus namanya bergegas untuk melayani apa yang hendak mereka cari. Jadi pada kesempatan vlog kali ini Mama Jitni mau membahas tentang namanya manajemen waktu buka atau tutup warung itu efisiennya atau idealnya jam berapa sih Mas, seperti itu ya. Kalau menurut Mama Jitni pribadi, alangkah baiknya kita lebih cepat namanya membuka ya. Seperti pengalaman saya pribadi pemirsa, selama saya berjualan ketika namanya hari-hari biasa, saya biasanya itu buka jam 5 pagi paling cepat ya, paling lambat itu setengah 6, dan begitu juga dengan tutupnya ya jam 10 malam. Jadi harus konsisten pemirsa. Ketika kita konsisten, pembeli akan tahu jadwal namanya buka dan tutupnya warung kita. Jadi bisa dikatakan kenapa cepat sekali, karena biasanya pemirsa ibu-ibu terutama ya, kaum hawa ya, memulai aktivitasnya itu mulai subuh. Jadi biasanya kan ketika selesai sholat subuh sudah mulai namanya memasak, mungkin ada yang membeli bumbu-bumbu seperti ibaratnya garam kah, masako kah, micin kah, ada juga mungkin beli namanya untuk sarapan seperti mie instan, jajanan anak sekolah, atau bahkan seperti di lingkungan tempat Mama Jitni tinggal ini pemirsa, banyak yang ke sawah ya. Jadi subuh-subuh sudah berangkat ke sawah, biasanya mereka cawisi atau ibaratnya menyediakan seperti namanya kopi, susu seperti itu dibawa untuk namanya sebagai bekal di sawah. Jadi kalau bukanya kita lebih cepat, otomatis rezeki juga akan datang menghampiri. Walaupun kita bisa dikatakan di warung tempat saya tinggal ini ada beberapa namanya kompetitor ya, tapi tidak perlu khawatir pemirsa. Alangkah lebih baiknya kita lebih cepat membuka daripada mereka. Itu merupakan salah satu nilai plus ya. Jadi apa yang dicari di tempat kita ada. Jadi mereka ibaratnya menanamkan dalam benaknya, oh warung Mama Jitni ini bukanya cepat. Atau mungkin ibaratnya sebelum subuh ada juga orang yang sudah datang berbelanja, seperti itu pemirsa. Jadi harus konsisten, itu yang pertama. Yang kedua juga mengenai masalah namanya kebersihan ya. Setelah kita membuka warung tadi subuh, otomatis warung yang tempat kita berniaga, tempat kita mencari rezeki harus bersih ya. Sebab kalau namanya warung kita itu bersih, rapi, otomatis orang yang datang berbelanja juga ibaratnya membelanjakan itu dengan senang hati, ibaratnya perasaannya juga senang, damai, seperti itu kan. Dan juga penataan warung juga perlu namanya yang tepat. Otomatis dengan namanya buka kita yang konsisten pemirsa, orang-orang juga akan tahu bahwasanya kita ini memang niat untuk berjualan. Jangan sedikit-sedikit libur, sedikit-sedikit tutup. Jadi memang harus ada pemberitahuan. Apalagi kita yang sudah pelanggannya mungkin banyak, bisa memberikan pemberitahuan melalui WA, hari ini mungkin warung bukanya jam sekian, warung bukanya setengah hari karena ada acara keluarga dan sebagainya. Jadi kita juga memberikan namanya perhatian kepada para pelanggan seperti itu. Dan juga agar omset kita meningkat, selain namanya
buka tutup warung yang konsisten itu tadi, kita juga harus melengkapi ya. Bagi pedagang kecil seperti Mama Jid nih, nah seperti inilah ya isi di warung seperti ini pemirsa. Ya walaupun ibaratnya ini ya, walaupun jualan saya masih bisa dikatakan kecil ya, insya Allah ada yang dicari pelanggan. Mereka membeli ke sini ada ya, walaupun sedikit tetapi ada seperti itu pemirsa. Jadi barang-barang yang fast moving dilengkapi, barang-barang ibaratnya yang penjualannya agak lambat ya sedikit aja dipenuhi, sehingga ketika ada pembeli mereka tidak merasa kecewa, jauh-jauh sudah berbelanja, terburu-buru, ternyata barangnya stoknya selalu kosong ya. Diusahakan selalu diisi warungnya seperti itu pemirsa. Yang namanya rezeki memang sudah diatur ya, jangan takut walaupun kompetitor kita banyak, kita harus memiliki namanya salah satu ciri khas, salah satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh kompetitor kita tadi. Salah satunya itu tadi manajemen waktu yang tepat, yang konsisten mengenai buka dan tutup warung. Jadi yang idealnya kalau versi Mama Zidni sendiri, saya buka warung itu jam 5 pagi, tutupnya jam 10 malam. Seperti itulah setiap harinya pemirsa ya. Kalaupun ibaratnya siang-siang seperti ini kan, nah kita lihat seperti ini pembeli biasanya tidak terlalu ramai ya, sambil bisa kegiatan lainnya mungkin yang punya anak sekolah, mapak atau jemput anak sekolah. Kalau Mama Zidni kan, Zidni masih bisa dikatakan belum sekolah ya, saya sambil membungkus tepung, membungkus telur ya, menyapu, ada kegiatan-kegiatan lainnya, jadi bermanfaat ya. Mungkin bisa sambil ngeplok seperti ini pemirsa, itu dia. Jadi jangan takut berkompetisi dengan kompetitor selama namanya sehat ya. Dan yang paling utama konsisten dengan manajemen waktu, insya Allah rezeki kita akan lebih namanya teratur juga datangnya. Terima kasih pemirsa yang sudah setia menonton vlognya Mama Zidni. Semoga vlog sederhana ini bisa menambah sharing-sharing kita, bisa menambah ibaratnya curhatan para pedagang kecil seperti Mama Zidni. Dan waktu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.